Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku, Arga di sini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan cerita dari Mazaki 8613. Sebuah cerita yang berjudul Rahasia Rumah Makan Gianto. Setelah kemarin kita menyelesaikan yang part pertama dari cerita ini, sekarang kita akan lanjutkan untuk membacakan yang part kedua, membagikan cerita ini ke para sobat horor yang sedang mendengarkan hari ini. Seperti biasa, buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe sekarang, dinyalakan juga lonceng notifikasi yang ada di YouTube, kasih like. Jangan lupa ketik komentar kalian. Kalian boleh sharing cerita, kalian mau tanya-tanya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Begitu juga dengan kalian yang mendengarkan ini di Spotify. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi yang ada di Spotify. Tinggalkan juga Q&A kalian di bawah dan share episode ini ke sosial media kalian. Boleh ke Instagram, boleh ke grup keluarga WhatsApp, bebas lah kalian mau share kemana. Silahkan. Kita bareng-bareng kita bangun kembali channel YouTube-nya podcast Bagi Horor supaya kembali bisa mengudara terus, bisa banyak yang dengerin, bisa terus menemani kalian dan membagikan cerita-cerita horor dan memenuhi dosis horor harian kalian. Kita akan lanjutkan ke part 2 dari cerita Rumah Makan Gianto. Seperti biasa ya, @zaki8613 pemilik dari cerita ini. Itu sosial medianya lengkap, ada di deskripsi, ada di YouTube maupun ada di Spotify. Kalian bisa cek Twitternya Mas Zaki karena di sana banyak banget cerita-cerita horor yang sudah ditulis sama Mas Zaki. Sekali terima kasih untuk Mas Zaki sudah berbagi kisah rahasia Rumah Makan Gianto ini di podcast Bagi Horor. Jangan lupa juga dengerin podcastku bareng teman-teman, ada namanya Freepod. Kalian bisa dengerin di Spotify. Semoga nanti juga bikin YouTube-nya. YouTube-nya sih udah ada ya, tapi nggak banyak kontennya. Tapi pokoknya semua nanti aku cantumin di deskripsi lah ya. Kalian bisa dengerin di sana, bahas misteri, horor, tapi lucu-lucuan gitu temanya. Jadi asik dengerin sambil santai, itu asik. Silahkan dengerin Freepod. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Rahasia Rumah Makan Gianto. Bayu mengintip dari dalam rumah. Dia mulai panik dan mulai ketakutan. Aduh, sialan, mereka nyerbu ke sini lagi. Aduh, aku harus segera kabur, gumamnya. Woi, keluar kau, atau kami semua bakar gubuk kecilmu ini, teriak Karjo sekali lagi. Sialan, gara-gara si kakek tua brengsek itu, aku jadi kena marah para warga, ucapnya pelan. Bayu kemudian mencoba kabur dari pintu belakang. Bergegas dia berlari ke arah pintu belakang. Ketika pintu belakang dia buka, ternyata sudah ada 3 orang pria yang menantinya. Akhirnya kau keluar juga, dasar dukun gadungan, ucap salah satu pria itu. Lalu dia mendekat ke arah Bayu yang masih tertegun di depan pintu belakang gubuknya. Tunggu dulu. Ini semua itu salah paham, ujar Bayu, mencoba menenangkan ketiga pria itu. Jelaskan alasanmu nanti di depan Pak Lurah. Tugas kami itu hanya untuk meringkusmu, ujar salah satu pria. Kemudian mereka bertiga langsung melesat mencoba untuk menyerang Bayu. Ketiga pria itu menyerang Bayu dari arah depan. Ketika mereka semakin dekat dan hampir menangkap Bayu, pemuda itu dengan gesitnya melompat tinggi. Kemudian dia menggunakan kepala salah satu pria itu yang menyerang sebagai pijakan. Lalu dia turun dan segera berlari meninggalkan ketiga pria itu. Selamat tinggal, kalian tidak mungkin bisa nangkep aku. Semoga keluarga kalian cepat sembuh ya, teriak Bayu lalu melesat kabur dengan sangat cepat. Melihat hal itu, ketiga pria tersebut segera berteriak memberitahu para warga lain yang berkumpul di depan rumah. Semua warga geram dan bergegas untuk mengejar Bayu. Tapi saat para warga ingin bergegas mengejar Bayu, tiba-tiba, Tunggu. Jangan kejar dia, teriak seorang perempuan.
Seketika seluruh warga berhenti, lalu menengok ke arah suara perempuan itu. "Marsini, kau sudah sembuh, Bu?" ucap Karjo saat melihat istrinya yang kini telah sembuh seperti sedia kala. Sebelumnya Marsini menderita penyakit aneh. Kakinya tiba-tiba lumpuh saat dia berjalan ke pasar. Keluarganya menduga Marsini terkena santet, dan kini dia telah sembuh setelah berobat kepada Bayu. "Iya, Pak, aku dan para warga sudah sembuh. Memang efek pengobatan itu pada awalnya kita tertawa terus-menerus seperti orang gila, dan setelah itu kami sembuh, Pak," balas Marsini sambil mendekat ke Karjo. Karjo langsung memeluk istrinya dengan penuh kebahagiaan. Anak Jono pun juga terus sembuh dari penyakit anehnya. Semua ini berkat Bayu yang telah menyembuhkan para warga yang terkena penyakit aneh akibat makhluk gaib maupun santet. Para warga pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menangkap Bayu. Kini mereka dalam hati berterima kasih kepada Bayu yang telah menyembuhkan keluarga mereka. Para warga juga menyesal telah membuat Bayu pergi dari kampung itu. Di sisi lain, Bayu terus berlari meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri dari amukan warga. Hingga tak terasa, kini Bayu telah sampai di desa tempat tinggal Sinta. Bayu merasa lelah dan haus karena terlalu memaksa kakinya untuk berlari. "Aduh, haus banget. Capek," ucap Bayu pelan. Kemudian dia merogoh saku celananya, berharap ada uang di sakunya untuk dia gunakan membeli air kemasan. "Sialan, mana dompetku ketinggalan di gubuk. Aku ndak mungkin balik ke desa itu," gumamnya dalam hati. Kemudian dengan penuh kekecewaan, Bayu meneruskan perjalanannya. Tak lama dia berjalan, akhirnya dia melihat dari kejauhan banyak orang berkumpul di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah orang tua Sinta. "Wih, rame banget rumah itu. Barangkali aku bisa dapat air sama makanan di sana," ucap Bayu. Lalu dia bergegas mendatangi keramaian di rumah orang tua Sinta. Di tengah perjalanan, Bayu berpapasan dengan Gianto yang berjalan bersama Tantri dan beberapa karyawan restoran. Gianto berjalan menuju mobilnya setelah selesai melayati ke rumah Sinta. Ketika Bayu berpapasan dengan Gianto, Bayu merasakan aura jahat yang sangat kuat dari Gianto. Namun Bayu tak memperdulikan hal itu. Dia bergegas menuju keramaian dan berharap mendapatkan air minum sekaligus mungkin makanan ringan. Bayu terkejut ketika mengetahui keramaian itu adalah acara duka. Dia melihat beberapa orang bersiap mengangkat jenazah Sinta yang diiringi bacaan tahlil juga tangisan dari keluarga Sinta. Bayu segera duduk di salah satu kursi dan mengambil air dalam kemasan. Bayu juga memakan kacang yang tersaji di meja sambil mendengar seorang kiai berceramah sebelum memberangkatkan jenazah ke kuburan. Bayu merasakan ada sesuatu yang aneh dari kematian Sinta. Kemudian dia menggunakan mata batinnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, Bayu kini tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta. Tak lama kemudian, Bayu tertawa terbahak-bahak. Tawa Bayu terdengar sangat keras, hingga Pak Kiai pun berhenti berceramah. Pandangan para pelayat seketika menoleh ke arah Bayu. Anak muda, apa maksudmu tertawa seperti itu? Kamu semua tidak punya sopan santun," ucap Pak Kiai dengan geram. Aduh. Lucu banget. Kalian ini mau ngubur apa? Hah? Itu, gedebok pisang yang kalian kafani, bukan manusia. Ucap Bayu sambil terus tertawa. Sontak semua orang yang mendengar ucapan Bayu pun kaget. "Brengsek, apa maksudmu ngomong kayak gitu? Dasar orang gila, sinting," umpat salah satu warga dengan geram. Kemudian sambil mengunyah kacang, Bayu berdiri, lalu berjalan mendekat ke arah keranda di mana jenazah Sinta disemayamkan. Kalian semua, perhatikan ini kalau tidak percaya," ucap Bayu sambil menarik kain penutup keranda. Lalu dia mengucap mantra-mantra
dan kemudian menarik jenazah Sinta dari dalam keranda hingga jenazah itu pun terjatuh ke lantai. Bayu kemudian membuka kafan yang membungkus tubuh Sinta dengan paksa dan melemparkan tubuh itu ke halaman rumah. Semua orang seolah terhipnotis dan hanya bisa tertegun melihat kelakuan Bayu. Mata mereka memandang dengan seksama tubuh Sinta yang menggelinding setelah dilempar oleh Bayu. Tak lama kemudian, tubuh yang menggelinding itu berhenti dan berubah menjadi kedebok pisang. Semua orang terkejut bukan main melihat fenomena aneh di depan mata mereka. Bayu hanya tersenyum kecil kala melihat para warga yang penuh dengan keterkejutan. Tuh, lihat, yang kalian kafani dan akan kalian makamkan itu cuma kedebok pisang. Ucapnya sambil tertawa cengengesan. Sesaat, semua orang tertegun melihat keanehan di depan mata mereka. Lalu ayah Sinta terlihat berjalan mendekat ke arah Bayu. Bagaimana bisa jasad Sinta menjadi kedebok pisang? Terus sekarang di mana anakku? Tanya Pak Basri, ayahnya Sinta. Belum sempat Bayu menjawab, tiba-tiba. Wah, aku kenal pemuda itu. Kamu Bayu Gendeng kan? Dukun gadungan yang terkenal di kampung sebelah. Dia sudah bikin banyak orang di kampung sebelah jadi gila. Teriak salah satu warga. Teriakan dari warga itu sontak membuat semua orang yang hadir menatap Bayu dengan penuh tatapan tajam. Beberapa di antaranya juga terlihat kesal. Duh, ketahuan. Kabur, ucap Bayu dalam hati. Kemudian Bayu bergegas untuk melarikan diri karena dia merasa percuma memberikan penjelasan kepada para warga di situ. Ketika Bayu ingin melarikan diri, dia dicegah oleh seorang perempuan. Dia adalah Busari, ibunya Sinta. Bayu menghentikan langkahnya karena dihadang oleh Busari. Mereka berdua sejenak berpandangan. Kemudian tiba-tiba Busari berlutut dan memegang kaki Bayu. Anak saya bagaimana keadaannya, nak? Apa dia masih bisa diselamatkan? Tanya Ibu Sinta dengan terisak. Waduh Bu, jangan seperti itu. Anak sampean mungkin masih bisa selamat. Justru saya yang tidak bisa selamat kalau tidak buru-buru kabur. Balas Bayu. Tolong anak saya, nak, saya mohon. Ucap Busari memelas. Tapi Bu, kalau tidak buru-buru kabur, saya akan ditangkap dan diseret ke desa sebelah. Balas Bayu. Wah, itu dia. Ayo kita tangkap dia. Dia adalah dukun gadungan yang sudah bikin onar di kampung sebelah. Teriak salah satu warga. Cukup! Teriak Pak Basri dengan tegas. Saya, selaku tuan rumah, saya berharap semua warga bubar, kecuali Pak RT dan Pak Kiai. Kami ingin berdiskusi tentang anak saya. Saya mohon pengertiannya. Dan jangan bergosip atau berkata apapun sebelum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga. Tegas Pak Basri. Tapi Pak, kami juga ingin tahu tentang semua ini, ujar salah satu warga. Sudah. Benar kata Pak Basri. Lebih baik semuanya bubar dulu. Tolong, hormati keluarga Pak Basri ini. Saya ini selaku RT berjanji akan memberikan penjelasan kepada semuanya tentang masalah ini. Jadi mohon ya, semua yang ngerti. Tambah Pak RT. Ucapan dari Pak RT membuat para warga terdiam. Lalu mereka membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Meskipun diiringi dengan suara kasak-kusuk dan beberapa di antaranya terdengar mengeluh. Setelah semua warga pulang, kini di rumah Pak Basri hanya tersisa Bayu, Pak Basri, Busari, dan Pak RT dan Pak Kiai. Sekarang sudah aman, Li. Kami juga sudah menjamin keamananmu. Sekarang kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sinta, ujar Pak RT. Saya akan menceritakan, tapi bapak-bapak semuanya jangan langsung emosi loh yo. Kita harus menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Tapi boleh enggak sebelum cerita nih, ya gimana ya, sebelum cerita saya minta kopi manis dulu, ujar Bayu sambil tertawa. Sudah, buruan cerita, jangan banyak minta, tegas Pak RT. Lah Pak RT.
Kan lebih enak gitu loh kalau cerita sambil nyeruput kopi. Balas Bayu lagi. Tak lama kemudian Bu Sari langsung bergegas ke dapur dan kembali lagi dengan 4 gelas kopi. Nah, gini kan mantep. Ayo Pak, gak usah sungkan, monggo dinikmati kopinya. Ucap Bayu ketika kopi sudah ada di depannya. Pak RT, Pak Kiai, dan Pak Basri seketika mengambil nafas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Tanda mereka sangat kesal dengan Bayu. Aduh enak banget ini kopinya. Suara Bayu menyeruput kopi. Bude, mantep banget kopi buatanmu. Waduh, sambil ngerokok, lebih mantep lagi nih. Ujar Bayu sesaat setelah menyeruput kopi. Buruan cerita, jangan muter-muter gak jelas. Teriak Pak RT yang sudah mulai kehilangan kesabaran. Duh, sabar. Ya, jadi gini Bu. Pak, anak gadis sampean ini ditumbalkan sama bosnya. Dia dibawa ke alam gaib sama makhluk peliharaan bosnya. Tapi kayaknya dia masih hidup. Ya kalau kita cepet-cepet sih mungkin kita bisa nyelamatin anak gadis sampean. Ujar Bayu menjelaskan. Orang-orang di situ saling beradu pandang ketika mendengar ucapan Bayu. Ibu Sinta langsung menangis terisak mendengar ucapan Bayu. Bener gak omonganmu itu? Kalau salah, sama aja kamu itu nebar fitnah. Ucap Pak Kiai. Nah, Pak Kiai kan lihat sendiri toh Pak. Tubuh gadis itu tadi jadi gedebok pisang. Itu tipuan Pak dari makhluk peliharaan si bos gadis itu. Tipuan kuno Pak. Jadi saya bisa langsung tahu. Jawab Bayu sambil mengupas kacang. Berarti benar isu yang tersebar kalau Gianta itu pengikut iblis. Terus gimana rencana kamu? Tanya Pak RT. Iya nak, tolong anak saya. Dia masih muda. Kasihan kalau harus mati seperti itu. Mohon Ibu Sinta menangis-nangis mendengar ucapan Bayu. Lah itu gampang. Asalkan kalian tahu lah. Ujar Bayu cengengesan. Asalkan apa? Jangan banyak teka-teki. Yang itu keadaan lagi genting. Balas Pak RT. Ya asalkan saya dibayar mahal. Soalnya saya ini harus bertaruh nyawa untuk nyelamatin anak itu. Jawab Bayu dengan cepat. Iya baik. Berapapun saya bayar. Asal anak saya selamat. Ujar Pak Basri tegas. Beneran Pak? Ini mahal loh. Saya minta 100 juta. Gimana? Jawab Bayu sambil menatap Pak Basri. Pak Basri beserta istrinya dan juga 2 orang lainnya hanya terdiam. Mereka tenggelam sejenak dalam lamunan. Karena uang segitu memang sangat besar bagi mereka. Baik, saya bayar. Bahkan kalau perlu, rumah ini saya jual. Asalkan anak saya selamat. Jawab Pak Basri. Nah, siap. Gitu kan mantep. 2 hari lagi malam Jumat Pon. Dan itu saat yang tepat untuk saya nyelamatin anaknya sampean. Tapi saya juga punya permintaan buat sampean semua. Sekarang dengarkan saya. Ini rencananya. Ujar Bayu kemudian dia menjelaskan rencananya. Tampak Pak Basri, Pak Kiai, dan Pak RT mendengarkan dengan seksama rencana Bayu. Di alam lain, tempat Sinta diculik. Bangun bangun. Suara perempuan muda membangunkan Sinta. Tak lama kemudian Sinta terbangun. Matanya mengerjap mencoba mengenali tempat yang begitu asing di matanya. Sesaat kemudian, sesosok wajah asing tiba-tiba nampak di depan matanya. Kamu siapa? Tanya Sinta dengan terbata. Ternyata sudah waktunya. Kau pasti tumbal selanjutnya ya. Berarti sebentar lagi aku bakalan mati dan penderitaanku selesai. Ujar gadis itu lalu duduk di samping Sinta. Apa maksudmu? Tanya Sinta keheranan. Gadis itu tersenyum kecil lalu menatap wajah Sinta. Perkenalkan, aku Rianti.
Jadi, aku itu tumbal sebelum kamu. Setahun yang lalu, aku diajak oleh Tranti, sehingga aku jadi tumbal. Tumbal si brengsek Gianto itu. Setahun sudah aku jadi budak di sini. Dan kau akan menggantikanku jadi budak. Karena aku tak lama lagi akan dimangsa oleh mereka. Dulu aku juga begitu. Ketika aku datang, gadis yang menjadi tumbal sebelumku akhirnya dimangsa oleh makhluk itu. Jadi dengan kedatanganmu, waktu kematianku sudah dekat. Ujar Rianti menjelaskan. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti. Lalu dia mengingat kejadian yang menimpanya hingga dia akhirnya terjebak di alam ini. Sinta kemudian menangis terisak mendengar ucapan Rianti. Dah, jangan nangis. Percuma juga kamu nangis. Karena gak akan mengubah apapun. Sebentar lagi, makhluk itu akan datang dan meminta makan. Aku akan mengajarimu cara menghidangkan makanan kepada mereka. Karena setahun ini, pekerjaanmu hanya melayani mereka makan. Kalau kamu tidak sanggup, maka keluargamu akan dihabisi oleh mereka. Seperti yang terjadi kepada seorang gadis beberapa tahun lalu. Jadi kita di sini juga berusaha menyelamatkan keluarga kita di rumah. Ujar Rianti lagi. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berat dan keras. Langkah kaki itu sampai membuat tanah berguncang. Itu dia datang. Ayo kita sambut dia. Ujar Rianti. Kemudian Rianti dan Sinta berdiri dan berjalan menuju ke sebuah bangunan mirip warung makan besar. Sepanjang mereka berjalan, hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Seolah mereka berada di sebuah daerah yang luas dan gelap gulita. Hanya warung makan itu yang terlihat terang dengan cahaya obor yang temaram. Sinta dan Rianti kemudian masuk ke dalam warung tersebut. Warung itu dari anyaman bambu besar dengan atap dari daun kelapa. Rianti menarik tangan Sinta dan berdiri di depan meja besar di depan warung. Tak lama kemudian, dari kejauhan, tampak makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala mendekat ke arah mereka. Sinta tampak ketakutan, tapi dia melihat Rianti begitu tenang di sampingnya. Tidak lama kemudian, makhluk itu telah berdiri tepat di hadapan mereka. Kini terlihat jelas di mata Sinta, makhluk yang mengerikan itu. Tubuhnya besar, dipenuhi bulu berwarna hitam dengan taring-taring besar yang memenuhi mulutnya. Tampak pula air liur yang menjijikkan membasahi taring itu. Aku minta mata, usus, dan kulit cepat. Ucap makhluk itu dengan suara berat yang menggema. Baik Tuan, jawab Rianti. Kemudian Rianti menarik tangan Sinta menuju ke dalam dapur. Rianti memberikan Sinta sebuah pisau tajam. Kemudian mereka berdua menuju sebuah ruangan di dalam warung itu. Sinta terkejut bukan kepalang ketika masuk ke ruangan itu. Karena di tengah ruangan, nampak gadis kecil usia 7 tahunan merintih kesakitan. Tubuhnya terbaring di sebuah papan kayu. Tangan dan kakinya diikat dan ditarik ke ujung papan, sehingga gadis kecil itu tampak telentang. Sinta, ayo cepat, kamu ambil kedua mata gadis itu, biar aku yang ambil usus dan kulitnya. Perintah Rianti kepada Sinta. Sinta terkejut mendengar ucapan Rianti. Dia masih tertegun tak percaya. Kemudian dia melihat Rianti mendekat ke anak kecil itu. Lalu Rianti merobek perutnya dan memotong usus gadis itu. Si gadis berteriak kesakitan. Sakit, tolong, teriak gadis kecil itu. Sinta benar-benar mual sekaligus ketakutan melihat Rianti merobek perut si gadis. Sinta, buruan ke sini. Kalau kamu lambat, dia bisa marah dan akan menghabisi keluargamu, tegas Rianti. Kemudian dengan perlahan, Sinta berjalan mendekat. Dia terkejut bukan kepalang saat melihat wajah anak gadis itu. Karena dia teringat foto yang dia lihat di lorong restoran Gianto. Anak ini adalah anak gadis dari Gianto.
gumamnya dalam hati. Itu dia akhir dari part kedua. Rahasia rumah makan Gianto. Kita akan lanjutkan cerita ini di part ketiga. Akhir dari part ini nanti ada di part ketiga. Kita akan cari tahu apakah Bayu akan bisa menyelamatkan si Sinta. Dan apakah Rianti juga bisa diselamatkan. Tapi setahun gak makan gak minum kayaknya sudah gak masuk akal ya. Tapi kalau Sinta sepertinya masih bisa untuk diselamatkan. Itulah part 2 dari kisah ini. Kita akan lanjutkan di part ketiga. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan. Terima kasih juga Mas Zaki sudah berbagi kisah rahasia rumah makan Gianto ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih Mas Zaki. Jangan lupa buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horornya, subscribe sekarang. Nyalakan juga lonceng notifikasi. Jangan lupa kasih ketik komentar kalian di deskripsi. Kalian boleh sharing, tanya-tanya bebas. Terus jangan lupa juga yang di Spotify untuk follow. Nyalakan juga lonceng notifikasi. Yang di Spotify kita road to 400.000 followers. Jadi dimohon buat yang belum follow, di follow ya teman-teman. Kalau di YouTube kita semoga bisa menyentuh 100.000 di tahun ini. Jadi aku harap kalian bisa share, kalian bisa subscribe buat yang belum subscribe. Dan tunjukin ke teman-teman kalian soal podcast Bagi Horor. Seperti biasa link dari sosial medianya Mas Zaki itu lengkap ada di deskripsi. Kalian bisa cari tahu sendiri cerita-cerita yang lain atau mau baca cerita ini sendiri itu ada di Twitternya. Jangan lupa follow juga Twitternya Mas Zaki dan juga Instagramnya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Zaki sudah berbagi kisah ini di podcast Bagi Horor. Aku Arga pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.